Selamat malam, pagi, siang kepada semua teman bercerita. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang seorang perempuan bernama Nadine. Kisah ini menceritakan tentang Nadine dan Damar. Nadine dan Damar adalah sepasang kekasih sejak mereka masih duduk di kelas SMA. Sejak awal pertama Damar bertemu dengan Nadine, Damar sudah langsung jatuh hati dengan Nadine. Itu di saat awal penerimaan sebagai siswa baru di SMA. Damar sudah menyukai Nadine karena Nadine adalah perempuan yang sangat cantik. Dia terlihat sangat cantik. Sampai akhirnya saat sudah menjalani sekolah, ternyata mereka berada di dalam satu kelas yang sama. Betapa senangnya Damar saat itu. Kemudian Damar dengan percaya dirinya dia mendekati Nadine. PDKT istilahnya ya. Damar mendekati Nadine. Nadine yang pendiam, Nadine yang kalem saat itu. Akhirnya bisa terbuka, bisa menerima Damar. Dan akhirnya mereka menjalin hubungan, berpacaran. Ya, mereka berpacaran sejak mereka SMA. Mereka memiliki hubungan yang sangat manis. Seperti remaja yang saling jatuh cinta. Damar adalah laki-laki yang sangat perhatian dengan Nadine. Dan Nadine pun adalah anak perempuan yang pintar, cantik, berprestasi. Bahkan di saat SMA, dia mengikuti pertukaran pelajar ke daerah lain. Saat itu agak berat dijalani oleh Damar, karena mereka harus berpisah dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Tapi mereka bisa melaluinya, hingga akhirnya mereka sama-sama lulus dari SMA. Damar adalah laki-laki yang sangat berkecukupan, sedangkan Nadine adalah perempuan yang kurang beruntung. Sehingga pada saat lulus SMA, Damar bisa lanjut langsung bersekolah di universitas swasta yang cukup bonafit di suatu daerah. Sedangkan Nadine, dia harus berusaha untuk mencari pekerjaan untuk menghidupi orang tuanya. Karena ayah Nadine saat itu harus berhenti bekerja karena kesehatannya tidak seperti dulu lagi atau sudah sakit-sakitan. Nadine ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara, sedangkan Damar dia adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Saat itu Damar sudah berkuliah di suatu daerah. Kemudian Nadine sudah mulai mendapatkan pekerjaan menjadi seorang customer service di suatu perusahaan. Mereka berjalan masing-masing. Damar dengan kegiatan kuliahnya, sedangkan Nadine dengan pekerjaannya. Banyak hal dalam hubungan pacaran mereka yang membuat mereka akhirnya putus, berjalan masing-masing. Dan ya, Nadine dengan kehidupannya, Damar dengan kehidupannya sendiri. Mereka menjalani kehidupan masing-masing. Saat itu Damar sempat dekat dengan seorang perempuan, yaitu teman kuliahnya. Mereka berpacaran, menjalin hubungan, tapi hanya bertahan dalam beberapa bulan saja. Sedangkan Nadine, beberapa kali orang tua Nadine mengenalkan dia dengan seorang laki-laki yang sudah mapan untuk calon suaminya. Tapi Nadine selalu menolak karena hatinya hanya ada untuk Damar. Nadine masih setia, masih sangat mengharapkan Damar untuk bisa kembali dengannya, tapi dia hanya diam.
menjalani hari-harinya seperti biasa. Hingga pada suatu hari, Damar wisuda, Damar selesai kuliahnya, ia kembali menemui Nadine. Ia kembali menghubungi Nadine dan ia kembali ingin merajut hubungan dengan Nadine. Sampai pada akhirnya Nadine yang sudah sangat mengharapkan Damar bisa kembali dengannya, dia akhirnya menerima Damar untuk kembali menjalin hubungan dengannya. Tapi ada yang beda. Damar sudah bukan Damar yang seperti dulu. Ia sekarang adalah laki-laki yang mapan. Ia menjalankan bisnis dari keluarganya, menjadi kepala, menjadi direktur di perusahaan keluarganya. Dan Damar sekarang tidak selembut Damar yang dulu. Tapi Nadine berpikir, tidak masalah. Yang penting dia adalah Damar. Mau bagaimanapun sifatnya, saya akan tetap menerima Damar seperti dulu, saat kita masih remaja. Kemudian mereka menjalin hubungan hingga pada akhirnya Damar meminta Nadine untuk menikah dengannya. Betapa bahagianya Nadine saat itu. Damar melamarnya, datang ke kedua orang tua Nadine untuk melamar Nadine. Dan betapa bahagianya kedua orang tua Nadine saat itu pula. Karena lelaki yang akan meminang anaknya adalah lelaki yang sudah mapan, punya pekerjaan yang bagus. Hingga akhirnya mereka pun menikah. Mereka menjalani pernikahan yang bahagia. 2 tahun dari pernikahan mereka, Nadine dikaruniai oleh seorang putri yang sangat cantik. Matanya mirip dengan Nadine, tapi wajahnya sangat mirip Damar. Mereka berdua adalah pasangan yang sangat cantik dan tampan. Sehingga anak mereka pun terlahir dengan wajah yang sangat cantik. Hingga pada akhirnya 5 tahun pernikahan mereka, Nadine mulai merasa ada yang berbeda dari Damar. Semakin berbeda. Damar menjadi sosok orang yang jarang pulang. Sekali pulang dia hanya memberikan uang tanpa perhatian, tanpa obrolan hangat seperti suami istri. Hingga pada suatu hari Nadine menemukan chattingan di HP Damar dari seorang wanita yang Nadine tidak kenal. Betapa hancurnya hati Nadine saat itu. Saat itu Nadine masih bekerja, masih menjadi customer service di suatu perusahaan itu. Hatinya hancur. Kemudian Nadine menanyakan itu kepada Damar tentang chattingan itu. Sontak Damar langsung marah. Dia yang saat remaja lembut menjadi semakin temperamen. Setiap kali Nadine mengutarakan kekecewaannya ke Damar, Damar akan semakin marah. Setelah itu mereka hanya diisi dengan bertengkar, berdebat. Damar pun semakin jarang pulang ke rumah.
Dia yang tadinya sangat sayang dengan anaknya, sangat mencintai Nadine, berubah seketika karena satu perempuan. Yang setelah Nadine cari tahu, Nadine mencari informasi lebih banyak lagi, perempuan ini adalah seorang SPG rokok yang pernah bekerja sama dengan perusahaan milik Damar. Wow. Bahkan wajahnya pun jauh lebih cantik Nadine daripada ini. Tapi Damar yang sudah terpikat oleh wanita ini, dia bisa melupakan seluruh kehidupannya dengan Nadine. 1 bulan 2 bulan dilalui Nadine dan anaknya tanpa kehadiran Damar. Hingga pada akhirnya Nadine yang sudah tidak sanggup lagi, dia memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya dengan memberikan sepucuk surat dan sebuah chatting izin untuk pulang ke rumah kepada Damar. Saat itu Nadine masih bekerja sebagai customer service. Anaknya namanya Aca. Aca yang dirawat oleh neneknya, Nadine bekerja. Mereka menjalani kehidupan itu dan tidak terasa, tanpa kejelasan, mereka bisa melewati 1 tahun pertama tanpa kejelasan yang diberikan oleh Damar. Nadine adalah wanita yang sangat kuat. Dengan kehidupannya yang cukup berat, dia tahu dia pasti bisa melewati semua itu tanpa Damar. Hingga pada akhirnya, kekuatan itu pun runtuh. Ketika Damar memberikan gugatan perceraian kepada Nadine. Nadine yang sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, ia akhirnya menerima semua keputusan dari Damar. Setelah berjalan semua hingga berakhir perceraian, Nadine menjalani kehidupannya lagi kembali seperti sebelum ia menikah dengan Damar. Bekerja, merawat anaknya. Hingga pada suatu hari, ia bertemu dengan salah seorang yang ia ketahui adalah teman Damar. Ya, teman Damar bernama Ardi. Ardi yang sudah tahu semua cerita Damar dan Nadine. Ardi yang juga seorang pemimpin perusahaan, sama seperti Damar. Dia adalah salah satu kenalan dari Damar. Kemudian mulai mendekati Nadine. Dia tahu Nadine adalah wanita yang sangat baik, sangat cantik. Hingga pada akhirnya ia mencoba mendekati Nadine dan semakin mendekati Nadine. Dan ia juga mendekati Aca, anak mereka, anak Nadine dan Damar. Butuh waktu lama untuk Ardi bisa membuka hati Nadine kembali untuk laki-laki. 2 tahun Ardi mendekati Nadine setelah perceraian Nadine dengan Damar. Nadine akhirnya dilamar oleh Ardi. Hingga pada akhirnya Nadine pun menerima Ardi karena Nadine tahu Ardi adalah orang yang baik.
Hingga pada akhirnya mereka menikah. Saat itu hubungan Ardi dan Damar memang sudah tidak baik. Damar semakin kacau. Setelah bercerai dari Nadine, entah apa yang terjadi. Dia justru tidak menikah dengan SPG yang menjadi selingkuhan saat dia masih menikah dengan Nadine. SPG itu pun sudah memiliki kekasih baru. Sedangkan Damar, dia semakin kacau. Perusahaannya semakin sulit terurus. Karena Damar hanya senang berfoya-foya dan berhura-hura dengan minum-minuman keras, clubbing, hutang judi online sana sini. Wow, ternyata separah itu setelah perceraian mereka. Sedangkan Nadine, 2 tahun setelah perceraiannya dengan Damar, Nadine akhirnya memutuskan menikah dengan Ardi yang jauh lebih baik daripada Damar. Hingga sekarang pernikahan Nadine dan Ardi sudah 10 tahun lamanya. Mereka masih menjadi suami istri. Mereka masih hidup bahagia. Dan mereka memiliki 2 orang anak. Sehingga sekarang Nadine punya 3 orang anak, 1 dengan Damar dan 2 dengan Ardi. Dan mereka hidup bahagia. Sedangkan Damar, perusahaannya semakin terpuruk dengan hutang-hutang yang semakin menumpuk. Orang tuanya semakin pusing untuk menutupi hutangnya. Ia jual tanah, ia jual rumah, ia jual semua yang dimiliki oleh orang tuanya. Sampai saat ini, ya, Damar masih berdiri. Hartanya, ya, masih ada. Tapi dia sangat kacau. Jadi dari cerita yang saya ceritakan tadi, hal yang bisa saya pelajari dari cerita ini adalah belum tentu cinta yang sudah kamu kenal dari lama, pasangan yang sudah jauh memiliki hubungan denganmu lama, belum tentu dia adalah orang yang terbaik buatmu. Dan belum tentu juga orang yang baru kamu kenal, dia adalah orang yang buruk. Bisa jadi orang yang baru kamu kenal itu adalah orang terbaik yang sedang dipersiapkan Tuhan untukmu.